Halo Sobat Otaku, selamat datang di channel Seputar Otaku bersama gue Maizon di SOTR, Seputar Otaku Review. Karya terbaru Joko Anwar yang mengambil latar di sebuah SMA di Jakarta. Film yang benar-benar berani diangkat oleh Joko Anwar dengan isu yang cukup sensitif. Ini menarik banyak perhatian orang. Meskipun begitu, apakah dengan mengangkat isu sensitif ini, film ini tetap menjadi film yang bagus? Oke, Joko Anwar, sang sutradara ternama di Indonesia, dia tuh pernah bilang kalau dia mau bikin sebuah film tentang latar SMA gitu. Nah, inilah dia. Akhirnya dia tersampaikan dengan membuat sebuah film yang berjudul Pengapungan di Bukit Duri, yang latarnya sebuah SMA di daerah Bukit Duri di Jakarta. Oke, meskipun film ini berlatar di SMA, tapi film ini sayang banget kurang cocok buat ditonton sama anak SMA. Walaupun film ini punya rating umur 17+, tapi menurut gue tetap kurang cocok buat ditonton anak SMA gitu. Nah, Joko Anwar bawa lagi genre thriller. Cuman kali ini dia geser dari horor. Dia bawa thriller action yang menegangkan. Meskipun membawakan latar baru, ciri khas film ala-ala Joko Anwar itu tetap ada dan gak banyak berubah. Tapi buat gue pribadi itu menjadi sebuah pro kontra tersendiri. Kenapa? Karena ciri khas dari film Joko Anwar ini itu bisa menjadi sebuah identitas sebuah film. Kalau film ini tuh dibuat oleh Joko Anwar gitu. Kalian bisa melihat film-film Joko Anwar mempunyai beberapa hal yang cukup khas. Tapi sisi kontranya dari gue adalah kayak Joko Anwar tuh selalu bikin hal yang kayak gini karena dia membuat sebuah ciri khas ini, atau dia kehabisan ide gitu karena tidak bisa membuat suatu hal yang sedemikian rupa yang memiliki ciri khas yang lain. Bapak ini Cina. Rasisme, sebuah isu sensitif yang cukup jarang dibahas di negara ini, setidaknya sekarang, karena beberapa waktu belakangan ini gue jarang menemukan sebuah hal-hal kontroversial atau hal-hal buruk mengenai isu rasisme di negara ini. Mungkin dulu banyak ya masalah isu rasisme. Di film ini mengambil latar tahun 2009 di awal film, dan dia akan time skip ke tahun 2027. Dan Indonesia digambarkan sebagai negara yang memiliki isu intoleransi atau rasisme lah terhadap keturunan Tionghoa. Bahkan sampai tingkat yang sangat-sangat parah gitu. Ada kerusuhan. Dimulai setelah terjadi percekcokan kecil yang kemudian meluas ke seluruh penjuru kota. Nah, hal inilah yang menjadi konflik utama di film ini dengan konsep thriller action. Cukup disayangkan bahwa konsep yang cukup berani diambil oleh Joko Anwar ini tidak menghasilkan storytelling yang menarik dan fresh gitu. Berawal dari thriller action, tapi ini berakhir dengan konsep survival action yang sering banget ada di film-film thriller pada umumnya. Film thriller sendiri yang nggak horor itu jarang ada di Indo. Jadi film Pengapungan di Bukit Duri ini bisa jadi salah satu eksklusif ya untuk masalah thriller yang non-horor. Jalan cerita di awal film ini berkembang dengan cukup baik, membangun rasa tegang yang menyatu sama karakter utamanya si Edwin. Edwin sendiri merupakan karakter utama kita di film ini yang seorang keturunan Tionghoa dan sedang menjadi guru dari sekolah ke sekolah di SMA di Jakarta untuk mencari anak dari kakaknya yang hilang. Emang hilang ya? Siapa? Anak gue. Nah, perkembangan cerita yang bagus di awal film ini sayangnya berhenti di tengah film. Sampai akhir, dari tengah ke akhir, film itu nggak kerasa spesial lagi. Nothing special dari film ini. Kayak ceritanya berubah jadi thriller survival yang konsepnya hide and seek gitu loh. Jadi kayak setengah film itu kita cuma ngelihat karakternya si Edwin dan beberapa karakter-karakter lainnya berada di satu ruangan, terus di sisi lain ruangan tersebut ada orang-orang yang lagi ngejar mereka. Dan udah setengah film itu kita cuma ngelihat adegan umpet-umpetan kayak gitu aja, kayak main petak umpet gitu. Konsep ini tuh umum banget, sering ditemuin di beberapa film thriller yang global, bukan yang Indonesia. Karena Indonesia juga jarang film thriller kan. Nah, banyak hal-hal yang mengejutkan di film ini sebenarnya. Tapi yang seharusnya yang paling mengejutkan dari film ini, itu justru gak mengejutkan buat gue sendiri. Nah, kita ngomongin visualnya. Morgan Oey yang menjadi karakter utamanya si Edwin yang merupakan keturunan Tionghoa. Menurut gue kurang cocok. Beruntungnya aktingnya si Morgan Oey ini bagus banget. Apalagi dengan adegan actionnya, koreografinya, dan sebagainya. Dia bisa menyesuaikan dengan apa yang disusun oleh Joko Anwar. Tapi memang kalau kita ngomongin secara keturunan Tionghoa dari latar belakang karakternya, kurang cocok. Maaf banget nih, menurut gue kurang cocok kalau kita menggambarkan dia sebagai karakter di film tersebut. Nah, dikombinasikan sama Omar Esteglal yang menjadi villain utama di film ini. Aktingnya sama-sama bagus. Mereka bisa menyajikan action yang keren banget. Koreografi aktingnya, bagaimana mereka berdialog, semuanya cukup sempurna, cukup bisa dikombinasikan dengan hebat. Selain mereka, sebenarnya nggak ada lagi yang menarik perhatian gue. Mungkin yang cukup mengecewakan adalah wanita yang di bar.
muncul di trailer dia, dan sayang banget itu karena dia tuh terlihat seperti karakter yang mau dibuat penting di awal-awal film. Jadi dia tuh di awal film terlihat cukup penting, rasanya kayak oh ini bisa jadi karakter yang penting, bisa punya impact. Nyatanya dari tengah sampai akhir film dia nggak punya peran apapun, bahkan cuman muncul 2 atau 3 kali dan udah gitu aja, nggak muncul lagi. Kayak wasted potensial mungkin ya. Nah kalau sinematografinya sendiri rasanya nggak perlu komentar banyak ya. Joko Anwar, stay klasik Joko Anwar, mereka punya sinematografi yang cukup bagus, tapi ya sama aja gitu, kayak nggak terlalu banyak berubah dari film-film yang sebelumnya. Banyak panning shot yang cepat, kayak fast panning gitu, kanan kiri, buat ngeliatin dua sisi yang berbeda dengan waktu yang cepat. Dan ini salah satu banyak hal yang dikeluhkan oleh beberapa pengguna di internet juga yang mengomentari film ini, bahwa banyak sekali kata-kata kasar. Jadi sepanjang film berjalan ini kita akan membiasakan diri mendengarkan kata-kata kasar yang selalu diucapkan, dan itu berulang banget, hampir setiap menitnya. Nggak setiap menit banget sih, cuman ya hampir lah gitu. Kalau kita ngeliat latar filmnya, hal ini memang cukup wajar untuk melihat karakter-karakter itu berkata kasar untuk melampiaskan emosi-emosi mereka yang meluap gitu. Namun, apakah memang perlu untuk diucapkan sesering ini? Banyak kata-kata kasar yang terlalu berlebihan untuk digunakan. Sebagian memang tepat untuk digambarkan sebagai luapan emosi dari karakter-karakternya. Namun sebagian lainnya rasanya terlalu dilebih-lebihkan aja, terlalu dipaksakan. Secara singkat mungkin itu aja reviewnya ya. Joko Anwar tuh orang yang benar-benar berani untuk mengangkat sebuah isu sensitif ini menjadi sebuah film yang eksekusinya tuh nggak main-main, man. Itu eksekusinya bagus banget. Eksplorasi terhadap genre thriller action yang jarang ada di Indonesia ini membuat film ini jadi sedikit lebih istimewa. Dengan acting dan visual yang bagus, Joko Anwar bisa ngasih konsep fresh untuk barisan-barisan karya yang pernah ia buat. Cukup disayangkan memang bahwa ada beberapa hal yang kurang dimaksimalkan. Buat gue pribadi, seperti contohnya tadi adalah pemilihan karakternya, dan juga konsep cerita yang dari awal ke tengah itu memiliki konsep yang cukup bagus, storytellingnya cukup bagus, buildingnya keren, lalu tengah ke akhir film ini menjadi cukup monoton. Bukan film yang bagus-bagus banget, tapi juga bukan film yang jelek. Kalau kalian suka thriller action, mungkin kalian akan suka dengan film ini. Gua kasih rating 7,5, jangan lupa kalian cek sosial media kami yang lain, jangan lupa subscribe, follow, dan see you in the next time.